Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan para dokter dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang buku bekal salat ya. Dan kita sekarang masuk pada bab yang ketiga tentang tata cara salat. Tentunya tata cara salat adalah perkara yang urgen ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini berlaku pada sunnah-sunnah Nabi secara umum. Sebagaimana Nabi ketika berhaji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum la'allila alqakum ba'da amikum hadza. Ambillah tata cara haji dariku ya. Manasik haji ambillah dariku, demikian juga salat ya. Rasulullah menyuruh kita mengambil tata cara salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika haji Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji di atas onta ya. Beliau berjalan di atas onta, beliau tawaf di atas onta. Kenapa? Agar orang semua jadi pusat perhatian. Ya, sahabat berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka melihat bagaimana tata cara manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salat, Rasulullah SAW pernah salat sampai naik di atas mimbar. Kemudian kalau Rasulullah mau sujud, Rasulullah turun sallallahu alaihi wasallam dari mimbar. Setelah sujud, Rasulullah naik lagi di atas mimbar dan beliau mengatakan agar orang-orang bisa melihat apa tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan menjelaskan tata cara salat ya. Secara ringkas insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa selesai dalam satu pertemuan. Kalau enggak, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Yang pertama, tata cara salat dimulai dengan niat ya. Niat ya, ini adalah syarat sah salat. Jika seorang salat tanpa niat, maka tentunya salatnya tidak diterima ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Pembahasan berikutnya mengenai niat, bahwasanya niat tempatnya di hati. Semua sepakat namanya niat itu di hati, ya. Dan tidak lazim bahwasanya niat harus diucapkan. Bahkan ulama ahli fikih berkata, "Lau ikhtalafal lisan wal qalb fal ibra bima fil qalb." Kalau ada perbedaan antara lisan dengan hati, yang jadi patokan adalah hati bukan lisan. Misalnya seorang berniat salat zuhur, dalam hatinya pengen salat zuhur, tahu-tahu lisannya mengucapkan salat maghrib atau lisannya mengucapkan salat asar, maka itu bukan patokan. Jadi patokan adalah yang ada di hati. Kemudian pendapat yang lebih kuat bahwasanya ketika seorang hendak salat dia tidak perlu melafalkan niat. Kenapa? Karena hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Nabi melafalkan niat. Tidak ada satu hadis pun. Jangankan hadis yang sahih, bahkan hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangankan hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu pun tidak ada. Padahal kita tahu Rasulullah SAW ini logika sederhana. Bahwasanya Rasulullah SAW salat dengan entah berapa ratus salat dilihat oleh para sahabat. Seandainya Rasulullah SAW sekali saja mengucapkan usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asr atau salat jamak dengan melafalkan niat, tentu akan ada sahabat yang meriwayatkan. Padahal Rasulullah SAW ketika para sahabat meriwayatkan tentang tata cara salat Nabi, mereka meriwayatkan dengan detail. Mereka riwayatkan dengan detail tentang bagaimana bahkan pandangan Nabi, bagaimana tentang gerakan Nabi, tentang bacaan Nabi, sampai misalnya kita doa istiftah saja mungkin ada 5 atau 6 atau 7 macam-macam doa istiftah. Doa rukuk juga berbagai macam, doa sujud berbagai macam, doa duduk yang tersujud berbagai macam. Ya, para sahabat meriwayatkan dari Nabi dengan detail. Seandainya Nabi sekali saja mengucapkan usolli fardhu dhuhri, tentu ini akan diriwayatkan oleh para sahabat, tidak mungkin tidak diriwayatkan. Ketika semua hadis Nabi tidak ada menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli, kita bisa mengatakan yakin Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan usolli ketika hendak salat. Makanya di antara
lafal hadis ya, karena dalam seperti hadis Abu Humaid As-Sa'idi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat istaqbala al-qiblah. Adalah Rasulullah SAW kalau bangun hendak salat dia menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu akbar. Langsung Allahu akbar. Ya, tidak ada usolli, tidak ada nawaitu, enggak ada ya. Tidak ada. Langsung Allahu akbar ya. Langsung Allahu akbar. Ini menunjukkan tidak ada melafalkan niat dalam salat. Dan kita tahu wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat tanpa niat, kita enggak perlu juga melafalkan niat. Ya. Kemudian juga Rasulullah yang mengatakan sallu kama raaitumuni sholli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita salat tidak perlu melafalkan niat. Demikian juga para sahabat, ribuan sahabat. Mereka salat tidak diriwayatkan mereka mengatakan usolli, nawaitu, enggak ada. Oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya salat yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul ulama belakangan yang mereka mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat ya, dianjurkan untuk melafalkan niat. Kalau kita perhatikan ungkapan mereka, mereka tidak mengatakan disunnahkan melafalkan niat karena memang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengatakan yustahabbu, dianjurkan ya, dianjurkan untuk melafalkan niat. Apa tujuan mereka mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat? Dalam rangka untuk mengkokohkan niat di hati, dalam rangka mengkokohkan niat di hati. Jadi mereka semua sepakat bahwasanya niat letaknya di hati. Hanya saja sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin yang belakangan ya mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan usolli. Tujuannya apa? Untuk mengkokohkan apa yang di hati. Maka tidak perlu keras-keras. Tujuan mereka ketika mengatakan dianjurkan adalah yang penting kita jangan lupa kita mau sholat zuhur, maka kita ucapkan usolli fardhu dhuhri, bukan usolli fardhu dhuhri. Semua orang dengar, semua orang sudah tahu kita sama-sama sholat zuhur. Tidak usah lapor-lapor ke sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, kita hanya mengkokohkan ucapan tersebut. Ini pendapat sebagian ulama dan ijtihad mereka, ini masalah khilafiyah. Oleh karenanya para ulama ya sepakat kalau seorang sholat tanpa melafalkan niat sah. Ya. Ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan mengucapkan niat adalah wajib. Inilah pendapat yang keliru, dibantah oleh para ulama Syafi'iyah sendiri. Paling banter melafalkan niat dia katakan mustahab ya. Tujuannya tadi agar mengkokohkan niat, benar-benar kita tidak salah berniat agar lebih fokus ketika sholat. Ya. Nah, masalah melafalkan niat ini ya, kalau saya boleh tulis ya. Jadi melafalkan niat ketika hendak sholat. Maka khilaf di kalangan para ulama, hukumnya ada khilaf. Ada yang mengatakan dianjurkan. Di antaranya ulama Syafi'iyah ya. Syafi'iyah mutaakhirin. Jadi ini pendapat yang dipakai oleh saudara-saudara kita ya. Kemudian ada yang kedua berpendapat bahwasanya makruh ya. Ada yang mengatakan bid'ah ya. Ini matan bid'ah diantaranya Ibnu Jauzi ya. Ibnu Jauzi ya. Dan diikuti oleh sebagian ulama Hanabilah sekarang seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Juga disebutkan dalam buku Al-Amru bi-Ittiba' itu As-Suyuti rahimahullah taala. Ini masalah khilafiyah ya. Maka kita berlapang dada ya. Kita berhak memilih ya. Adapun yang mengatakan menganjurkan untuk melafalkan niat, maka perhatikan hukumnya dianjurkan ya, bukan wajib, bukan syarat ya, bukan juga sunnah. Bukan juga sunnah. Karena memang tidak ada dalilnya. Ya, mereka biasanya menggunakan lafal yustahabbu. Yustahabbu. Yustahabbu itu dianjurkan, tidak ada dalil secara khusus ya. Oleh karenanya, seandainya ulama sepakat ulama
jika ada yang sholat tanpa melafalkan niat, maka sah sholatnya. Justru kalau melafalkan niat maka ada khilaf, ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi tadi sisi kenapa mereka mengatakan dianjurkan, karena tujuan mereka. Kenapa dianjurkan? Tujuannya baik, ya. Tentunya kebanyakan orang melakukan bid'ah atau yang semisalnya, tujuannya adalah baik agar niat di hati semakin kokoh. Tujuannya itu. Semakin kokoh. Itu tujuannya. Karenanya Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya tidak perlu dibesarkan, tidak perlu keras-keras sehingga mengganggu yang di sebelah. Jadi kalau ada saudara kita dari mazhab Syafi'i ketika salat dibilang usolli fardhu dhuhri, ya sudah, enggak apa-apa, ini masalah khilafiyah. Tapi kalau dia keras-keras usolli fardhu dhuhri, kita bilang enggak perlu keras-keras. Cukup Anda sendiri, yang penting kan tujuan Anda mengkokohkan niat Anda, ya. Tapi mana yang pendapat lebih kuat? Kita mengatakan pendapatnya tidak dianjurkan. Pendapat yang lebih kuat tidak dianjurkan, bahkan ada kecenderungan kepada ini adalah perkara bid'ah sebagaimana pendapat sebagian ulama, karena Nabi tidak pernah mengerjakan. Namun di masalah khilafiyah maka kita berlapang dada. Kenapa tidak dianjurkan? Banyak hal yang menjadikan tidak dianjurkan. Pertama, Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Tidak melakukannya. Dan kita tahu, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat adalah salat mereka. Salat Nabi dan para sahabat. Ada yang mengatakan salat itu lebih baik pada salat mereka. Mereka tidak pakai lafal niat, kenapa kita harus melafalkan niat? Maka yang terbaik adalah salatnya para sahabat dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah tidak dianjurkan. Yang kedua, ya, dikhawatirkan menimbulkan was-was. Was-was ini terjadi. Ini kenyataan, kita tidak bisa pungkiri. Dari sejak dulu sampai sekarang orang usolli, kita di salat samping kita usolli fardhu dhuhri, dia ulangi lagi. Kayaknya kurang pas lagi. Usolli fardhu dhuhri. Kita yang kadang terganggu di samping kita. Timbul was-was sehingga terjadi apa? Mengulang-ulangi niat. Melafalkan niat. Yang kedua, terkadang diiringi dengan doa untuk mengusir setan. Diiringi doa untuk mengusir setan sebelum berniat. Akhirnya Rabbi a'udzubika min hamazat a'udzu bi rabbi min hamazati syayatin. Sampai ada yang gitu, saya dengar sendiri, ya. Ada yang qul a'udzu bi rabbin nas. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonir. Kita salat padahal nanti ada ta'awudz, kita Allahu akbar, kemudian kita ada baca doa istiftah dan kita ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam salat ada. Tapi karena mereka melafalkan niat supaya niatnya tidak terganggu, akhirnya ada yang mereka ulang-ulangi, bahkan ada yang baca zikir pengusir setan sebelum salat. Dan akhirnya ada yang sampai kenyataan ini, dia orang salat gini. Allah, ini makmum enggak tahu nih. Allah Akbar. Dia enggak jadi. Ulangi lagi, usolli. Makmum di sana sudah salat, dia enggak tahu salat zuhur. Terus lagi Allahu Akbar, padahal dia baru mulai, makmum sudah yang ruku, ya. Karena enggak lihat bahwasanya imamnya ternyata mengulangi takbirnya, ya. Dan itu timbul was-was, dan itu terjadi, ya. Nah, tadi juga bisa jadi mengganggu orang di sebelahnya. Sholli fardhu dhuhri, orang sebelah terganggu, ya. Oleh karenanya, meskipun ini masalah khilafiyah dan saya mengajak kawan-kawan semua untuk berlapang dada, tidak perlu kita ribut masalah ini, tapi namanya masalah khilafiyah, kita berhak untuk memilih. Kita berhak untuk memilih dan kita milih mana yang lebih kuat sesuai dengan dalil. Maka saya katakan pendapat yang lebih kuat bahwasanya salat tidak perlu melafalkan niat. Di antara efek buruk yang saya dapati juga, ya, di antara mungkin kita tambahkan di sini, ya, sebagian orang
Sebagian orang menunda sholat karena tidak tahu niatnya. Karena tidak tahu melafalkan niat. Ini terjadi ketika saya safar, ada orang mau sholat dia bingung, bagaimana sholat menjamak dia bingung. Bagaimana melafalkan niatnya, menjamak dan mengqashar. Kita ditanya, saya juga bingung, bagaimana cara melafalkan niat? Saya tidak pernah. Ya sudah niat aja dalam hati. Dia kayak ragu-ragu mendengar kita bilang niat aja dalam hati, yang penting sholat. Dia nggak jadi sholat, dia bingung. Dia pingin tahu gimana sih cara melafalkan niat dengan mengqashar dan menjamak. Mau dicari hadis yang nggak ada, karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Apalagi jamak takhir makanya. Bingung lagi sholatnya jamak maghrib sama isya jamak takhir. Repot melafalkan gimana. Akhirnya apa? Menunda sholat. Nunggu sampai ada orang yang bisa mengajarkan bagaimana cara melafalkan niat. Ini contoh ini karena orang awam tidak ngerti. Ya. Dan saya katakan tadi di antara hal yang ini banyak ya. Bahkan saya bilang banyak ya orang awam menyangka melafalkan niat hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Padahal tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Ada ulama seorang ulama Syafi'i yang mengatakan wajib, dibantah oleh para ulama yang lain. Karena bagaimana wajib, Rasulullah tidak pernah melakukan. Salah ya. Ya, salah. Jadi karena ada efek-efek yang kurang bagus dalam melafalkan niat, maka kita kembali kepada hukum asal bahwasanya salat Nabi adalah salat yang terbaik dan Nabi tidak pernah melafalkan niat. Nabi sholat ratusan kali sholat, entah ribuan kali sholat, para sahabat ribuan sahabat, tidak diriwayatkan seorang pun dari mereka melafalkan niat. Maka yang terbaik adalah sholat mereka. Wa khairul huda Muhammad, sebaik-baik sholatnya Nabi, kita mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun niat mereka mengatakan dianjurkan melafalkan niat adalah baik, tapi menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, setelah melafalkan niat, setelah berniat tanpa harus dilafalkan, tata cara salat berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah satu takbir yang pembuka salat. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim." Ya, tahrimuha, pengharam salat adalah takbir. Makanya disebut takbiratul ihram, yaitu pengharam salat. Wa tahliluha, dan penghalal salat adalah taslim. Ini logikanya sama seperti maksudnya apa sih ihram dengan tahlil? Maksudnya takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Ketika kita sebelum salat, kita masih boleh ngobrol, kita masih boleh makan, kita masih boleh minum, kita masih boleh banyak bergerak. Ketika bilang Allahu Akbar, semua itu jadi haram. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Logikanya mirip dengan ketika kita berumrah atau berhaji. Kita ada namanya ihram. Kapan kita ihram? Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan, kita niatkan ihram, maka kita masuk dalam ihram. Nah, sebelum kita berihram, sebelum kita sampai di miqat, sebelum kita berihram, kita masih boleh pakai minyak wangi, kita masih boleh pakai songkok, laki-laki masih boleh pakai pakaian biasa, masih boleh berkata-kata merayu istri, boleh ya. Tapi ketika kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, sudah enggak boleh lagi. Kenapa? Kita sudah masuk dalam ihram. Ihram artinya pengharaman. Perkara-perkara yang tadinya halal jadi haram. Kapan jadi halal lagi? Kalau kita sudah tawaf sa'i, kemudian kita bertahallul, halaq atau kita taksir, cukur rambut, maka jadi tahallul. Tahallul artinya penghalalan. Setelah itu kita boleh lagi mencium istri, boleh lagi pakai baju biasa, ya, boleh lagi pakai minyak wangi, ya. Jadi itulah namanya ihram, itu namanya tahallul. Kalau dalam umrah mungkin kita ngerti kan. Kalau sudah ihram enggak boleh lagi loh, enggak boleh rayu-rayu istri lagi, enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh pakai tutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh pakai celana dalam, enggak boleh. Sampai kapan? Sampai bertahallul. Sama dengan salat. Logikanya sama. Makanya disebut takbiratul ihram, itu takbir yang mengharamkan. Sebelum kita Allahu Akbar, kita masih boleh ngobrol, masih boleh tidak menghadap kiblat, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh yang lainnya. Ya, boleh lihat ke atas, tapi ketika kita bilang Allahu Akbar, itu semua jadi haram. Kapan halal lagi? Wa tahliluha taslim. Kapan tahallulnya? Tahallulnya kalau kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah boleh lagi kita ngobrol, boleh kita makan, boleh kita minum.
boleh semuanya karena sudah bertahallul. Jadi inilah logika sederhana tentang kenapa disebut dengan takbiratul ihram. Itu takbir pembuka yang mengharamkan perkara-perkara yang tadinya halal jadi haram, yang menunjukkan bahwasanya Anda sudah masuk dalam ibadah salat. Anda sudah connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan takbiratul ihram ini hukumnya adalah rukun ya. Barang siapa yang salat tanpa takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Maka dia harus mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar ketika dia hendak salat. Nabi SAW berkata kepada orang yang salah salatnya, kata Nabi SAW, "Idza kumta ila salati fa asbighil wudu." Kalau kau hendak salat maka sempurnakanlah wudu'mu, "Tsumma istaqbil qiblata fakabbir." Kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan boleh Allahu Al-Akbar, ada yang mengatakan boleh Allahu Kabir. Ya, mazhab Hanafiyah lebih longgar lagi Allahu A'zam, tapi yang benar bahwasanya kita mengucap saja Allahu Akbar. Ini kebanyakan hadis mengucapkan demikian Allahu Akbar, dan praktek kaum muslimin secara umum mengucapkan Allahu Akbar, ya. Maka itu pertanda bahwasanya kita sudah masuk dalam salat, ya. Baik. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan takbiratul ihram, perhatikan, takbiratul ihram bukan angkat tangan. Angkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Angkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu ucapan kita, Allahu Akbar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya salat la tasihhu illa binutqi, atau kama qala, beliau mengatakan bahwa salat tidak sah kecuali dengan ucapan. Ucapan tersebut maksudnya Allahu Akbar dan takbiratul ihram. Kalau seorang mampu untuk bertakbiratul ihram kemudian dia tidak bertakbiratul ihram, cuma diam aja gini, salatnya tidak sah. Harus dia mengucapkan Allahu Akbar, ya. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan takbiratul ihram adalah takbiratul ihram tersebut hukumnya adalah rukun salat. Tolong dihapus. Baik, tadi kita bahas tentang takbiratul ihram. Sudah saya jelaskan tadi, ihram artinya pengharaman, ya. Pengharaman. Pengharaman dari yang halal menjadi haram sebagai pertanda kita sudah masuk, sebagai pertanda kita masuk dalam salat. Pertanda kita masuk dalam salat. Kita sudah connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takbiratul ihram. Hukum-hukum yang berlaku, perhatikan hukum-hukum. Yang pertama, takbiratul ihram rukun salat. Adalah rukun salat. Siapa yang salat? Yang salat tanpa takbiratul ihram maka salatnya tidak sah, maka tidak sah. Karena dia rukun, ya, tidak boleh, harus dikerjakan, ya. Terus yang ingat takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangan, bukan mengangkat kedua tangan. Kalau ada orang angkat kedua tangan tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah. Yang penting adalah ucapan Allahu Akbarnya ini yang penting. Seandainya ada orang takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, Allahu Akbar gini saja langsung Allahu Akbar, tidak pakai begini, tetap sah. Karena mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Jadi mengangkat tangan ketika kedua tangan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar ini hukumnya sunnah. Yang wajibnya Allahu Akbarnya, ya. Ini yang takbiratul ihram adalah Allahu Akbarnya, bukan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah, ya. Bukan. Saya ulangi, karena mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ya, takbiratul ihram harus dikerjakan dalam kondisi berdiri. Ya, kecuali bagi orang yang tidak mampu, yang sedang sholat duduk.
Tidak boleh dia takbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri. Misalnya dia Allahu Akbar gini. Ini tidak boleh, ya. Ketika dia dia masuk salat dia gini dalam kondisi ruku, Allahu Akbar. Ini salah. Jadi dia harus berdiri Allahu Akbar. Makanya ketika seorang makmum masbuk terlambat, dia mendapati imam dalam kondisi ruku, ya, maka dia harus takbiratul ihram dulu. Mau angkat tangan enggak terserah, Allahu Akbar baru dia kemudian ruku. Mau takbir lagi boleh. Tapi dia harus takbir dulu dalam kondisi berdiri, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya, jangan dia Allahu Akbar salah. Berarti dia langsung takbir dalam kondisi ruku, Allahu Akbar. Ini kesalahan. Jadi ketika dia terlambat dapat imam ruku atau sujud, dia takbir dulu dalam kondisi berdiri menunjukkan dia masuk dalam salat. Allahu Akbar, baru selanjutnya dia mengikuti kegiatan imam, mau ruku, mau sujud, terserah. Tapi dia harus dalam kondisi dikerjakan dalam kondisi berdiri. Tidak boleh dalam kondisi ruku, apalagi dalam kondisi sujud. Jadi perhatikan, bagi masbuk, ya, takbiratul ihram dulu dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi berdiri. Baru ikuti imam. Bertakbir ikuti imam. Ini di antara fikih yang berkaitan takbiratul ihram. Kemudian yang berkaitan dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram hukumnya tadi apa? Sunnah, tidak wajib. Sunnah, tidak wajib. Dan ini boleh kita Allahu Akbar baru angkat tangan dulu atau angkat tangan dulu. Allahu Akbar boleh atau berbarengan. Allahu Akbar, semuanya datang dalam riwayat. Ya. Jadi bisa ngangkat tangannya ini bisa 3 model, ya. Bisa berbarengan atau takbir dulu atau angkat tangan dulu. Boleh tiga-tiganya. Ya. Ini berkaitan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Taib, setelah itu, setelah takbiratul ihram, di mana posisi tangan? Bagaimana posisi tangan? Berkaitan dengan kondisi kedua tangan. Kondisi kedua tangan, pertama ketika bertakbir. Bertakbiratul ihram. Kemudian yang kedua, setelah bertakbir. Setelah takbiratul ihram. Setelah mengangkat kedua tangan, ya. Setelah mengangkat kedua tangan. Ada 2 pembahasan. Di mana letak tangan? Letak kedua tangan ditinjau dari posisi perut. Posisi perut, ya. Kemudian bagaimana hubungan antara posisi tangan yang satu dengan yang lain. Baik, ini yang kita bahas 3 permasalahan ini. Perhatikan. Yang pertama, kondisi kedua tangan ketika kita takbiratul ihram, yaitu ketika mengangkat tangan. Ketika mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Kedua tangan. Untuk mengangkat kedua tangan, ya, ada 3 model, 3 cara, ya.
Tiga cara. Pertama, sejajar dengan bahu. Ya. Apa namanya? Sejajar dengan bahu. Atau agak naik sedikit, ya. Sejajar dengan bagian bawah telinga. Ketiga, sejajar dengan bagian atas telinga. Bagian atas daun telinga. Ini tiga-tiganya datang dalam riwayat. Jadi seorang boleh Allahu Akbar sejajar dengan bahu. Allahu Akbar, boleh. Atau diangkat sedikit, Allahu Akbar, angkat sedikit, sejajar dengan bagian telinga bawah. Atau di bagian atas, Allahu Akbar agak tinggi sedikit. Perkaranya mudah ya. Jadi kemudian tangan bagaimana? Tangan jangan Allahu Akbar, enggak. Juga jangan begini, Allah biasa aja. Ya, Allahu Akbar. Sebagian orang begini atau buka gini semuanya salah, biasa aja. Rasulullah tidak terlalu membuka, Rasulullah tidak terlalu membuka. Jadi biasa, Allahu Akbar, biasa aja. Tidak harus menghadap kiblat begini. Ya, karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi biasa saja ya. Jadi sewajarnya kita angkat tangan gimana ya? Ini Allahu Akbar. Biasa. Mau sejajar dengan ini boleh. Boleh agak naik sedikit telinga, boleh agak tinggi, semuanya oke insyaallah. Jadi kalau kita salat insyaallah oke semuanya. Ya. Adapun sebagian orang mereka salatnya Allahu Akbar. Nah, ini salah ya. Jadi Rasulullah bukan dari depan ke belakang begini enggak, tapi diangkat. Nah, ada sebagian kawan saya begitu kalau salat. Allahu Akbar. Dia menganggap sejajar itu menarik dari depan ke belakang. Allahu Akbar. Nah, yang benar diangkat. Jadi Allahu Akbar. Kemudian di antara kesalahan ngangkatnya rendah. Allahu Akbar. Saking khusus cuma segini. Padahal hanya segini. Nah, cuma dibawa sampai sejajar dada. Saking khusyuknya mungkin. Allahu Akbar. Enggak, angkatlah. Salat itu kita semangat ya. Allahu Akbar. Ya. Gerakannya semangat ya. Tidak harus menghadap kiblat begini enggak ya. Karena tidak ada riwayat. Coba begini cukup. Kira-kira saja. Allahu Akbar. Jangan tutup. Jangan buka. Bisa wajar-wajar saja. Sejajar ini oke. Agak naik sedikit telinga oke. Di atas paling sini juga oke ya. Itu cara ngangkat jadi 3, sejajar dengan bahu, sejajar dengan bagian telinga bawah, bagian atas telinga. Baik, setelah kita bertakbir Allahu Akbar, tangannya kemana nih? Ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama, di mana letak kedua tangan ditinjau di posisi perut atau posisi pusar, ya, posisi pusar ya. Ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan di dada. Kemudian ada yang mengatakan di atas pusar. Ada yang mengatakan di bawah pusar. Ya. Yang benar tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Semua hadis tentang ini dhaif. Dhaif. Ya, semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Oleh karenanya perlu mengatakan bebas. Kita yang mudah aja, ada yang begini, ada yang pas di pusar, ada yang di bawah sedikit capek. Bahkan disebutkan sebagian ulama memandang makruh jika meletakkan di dada. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena tidak ada yang meriwayatkan seperti ini. Artinya memang tidak ada hadis yang sahih. Ada hadis meletakkan dada tapi hadisnya dhaif ya. Para ulama kalau kita lihat tentang bagaimana pendapat mereka, rata-rata berpusar pada di perut, di atas pusar atau di bawah pusar, biasa aja. Adapun yang di dada begini, maka ini tidak ada riwayatnya, bahkan disebutkan Imam Ahmad memandang hal itu dibenci ya. Kalau ada yang melakukan kita tidak melarang ya, karena memang tidak ada dalilnya. Yang sadar itu hadisnya dhaif ya. Baik. Berikutnya yang kita bahas lagi tentang posisi tangan nih, posisi tangan. Tangan ini ada 3 dalam hadis-hadis, ada 3. Yang pertama, posisi tangan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana tangan kita ini? Ya. Yang pertama adalah kita tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri begini. Seperti kita nangkap yang ini. Ya. Ini pertama ya. Kemudian yang kedua ini di sini. Ini telapak tangan kanan di lengan sebelah kiri. Ini juga ada. Yang ketiga, telapak tangan kanan ini mengenai sebagian punggung tangan kiri
mengenai pergelangan dan mengenai lengan. Jadi mengenai 3 tempat, mengenai punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri sama lengan tangan kiri. Jadi begini. Ya. Lihat, mengenai 3 posisi, mengenai punggung tangan kiri, mengenai pergelangan tangan kiri dan mengenai lengan tangan. Ini cara ketiga. Nah, begini. Jadi datang riwayat 3 cara. Ini kita ingin sesuai sunnah. Artinya kalau orang begini juga sah, tetap aja sah. Tapi maksud saya sunnah Nabi datang seperti kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Ada 3 pilihan. Saya ulangi. Yang pertama kita pegang ini pergelangan. Ya. 1. Yang kedua kita taruh telapak tangan kanan kita di lengan tangan kiri. Begini. Ya. Yang ketiga kita agak mundur dikit, yaitu kena telapak tangan kanan kita mengenai 3 daerah. Nah, begini. Seperti itu. Ini yang datang dalam sunnah. Ya, adapun yang begini, maka tidak ada dalilnya. Kemudian adapun yang begini juga tidak ada dalilnya. Atau sebaliknya ada yang begini juga tidak ada dalilnya. Atau begini, tidak ada dalilnya. Tidak ada juga dalilnya. Saya ulangi. Datang cuma 3. Begini, begini, begini. 1, 2, 3 ya. Ya, kalau begini sah ya sah aja, enggak apa-apa, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Kalau begini Ustaz, ya ini sah sih sah, cuma tidak sesuai dengan sunnah ya. Telapak di punggung begini doang, enggak. Yang ada maju dikit ya. Begini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian bagaimana cara bertakbir tadi? Saya lupa. Jadi begitu Allahu Akbar langsung kita posisikan. Sebagian orang Allahu Akbar dia mutar. Wesh, Masya Allah. Ya. Jadi dia begini, entah ada yang mutar sekali, entah ada yang mutar mungkin 2 kali, wallahu alam ya. Ini semua tidak dicontohkan ya, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kira-kira berkaitan dengan posisi tangan ketika kita bertakbir ya. Saya ulangi lagi biar teman-teman tidak lupa ya. Jadi takbiratul ihram rukun salat. Kalau ditinggalkan salat tidak sah. Ucapnya gimana? Allahu Akbar ya. Ucapkannya Allahu Akbar. Selain Allahu Akbar sebaiknya enggak usah lah. Ada yang mengatakan Allahul Kabir boleh, Allahul Akbar boleh, tapi lebih yang ma'ruf Allahu Akbar. Bukan takbiratul ihram bukan angkat tangan, bukan, tapi ucapannya itu. Takbiratul ihram harus dikerjakan dalam kondisi berdiri. Perhatikan, tidak boleh dikerjakan dalam kondisi ruku ya, tapi berdiri. Jadi kalau orang masbuk, dia takbiratul ihram dulu, baru dia mengikuti imam. Takbir lagi ikut imam atau langsung ikut imam juga boleh. Yang penting dia takbiratul ihram. Dia berdiri. Kemudian adapun mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, maka hukumnya sunnah tidak wajib. Mengangkat tangan tadi kita sudah bisa berbarengan dengan takbirnya Allahu Akbar atau Allahu Akbar baru angkat kedua tangan atau angkat tangan dulu. Allahu Akbar, terserah. Tiga-tiganya datang dalam riwayat. Artinya Rasulullah memberi contoh agar salat itu mudah. Begini oke, begitu oke. Berkaitan dengan posisi tangan, kondisi kedua tangan, ketika bertakbiratul ihram, yaitu kita mengangkat, maka ada 3 saya sebutkan tadi, sejajar dengan pundak, Allahu Akbar, atau naik sedikit ke bagian bawah telinga, atau naik lagi di atas bagian telinga, lebih tinggi. Tiga-tiganya diperbolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jangan dirapatkan, jangan dibuka, biasa-biasa saja. Dan tidak harus menghadap kiblat seperti ini, karena ada pendapat tapi riwayatnya tidak sahih. Ya, ini terlalu ini agak takaluf. Kata mereka telapak harus menghadap kiblat, enggak ada dalilnya. Ya biasa aja, Allahu Akbar. Karena kalau Nabi sampai begini pasti ada riwayatnya. Ya, seakan-akan Nabi menyengajakan kedua telapaknya menghadap kiblat, tapi riwayatnya tidak ada, maka kita angkat wajar biasa saja, Allahu Akbar. Insyaallah kapan kita angkat benar. Jangan sampai kita angkat bawah. Ini menunjukkan malas. Angkat yang semangat ketika kita salat. Kemudian setelah itu mengenai mengangkat kedua tangan, di mana letak tangan? Tidak ada hadis yang sahih. Di sini boleh, di pusar juga boleh, di bawah pusar boleh. Imam Ahmad menganggap ini makruh di dada ya. Tapi Syekh Albani mengatakan dianjurkan karena dia menghasankan hadis tersebut. Masalah khilaf, tapi saya lebih condong pada pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tersebut. Taib berikutnya bagaimana posisi tangan? 3 tadi. Bisa begini, bisa begini, bisa begini ya. Ya tadi itu di antara posisi tangan, alhamdulillah mudah ya. Taib kita rukun berikutnya masalah berdiri. Tolong difoto terus dihapus.
Kawan-kawan, semuanya ada dalam buku bekal salat ya. Bekal salat ya. Silakan kalau mau beli masih ada ya. Tinggal sedikit di Tokopedia ya. Cetakan yang kedua. Ini hanya sekedar membantu untuk menyampaikan isi. Sebenarnya lebih detail tapi khawatir malah bingung ya. Apalagi para dokter kan sibuk kan. Jadi kalau disuruh pikir begini kasihan malah nanti nggak nyambung ya. Taib, kita bahas berikutnya tentang berdiri. Di antara rukun salat adalah berdiri. Berdiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah, berdirilah kalian dengan khusyuk, dengan tenang. Itu berdiri dalam salat. Dan kata Allah, qumu adalah fi'il amr, perintah, menunjukkan bahwasanya berdiri dalam salat hukumnya adalah wajib ya. Ya, demikian juga Rasulullah berkata, "Idza qumta ila shalat," jika kau berdiri untuk salat ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian berdiri untuk salat ya. Rasulullah juga bersabda, "Shalli qa'iman," berdirilah dalam kondisi salat, bersalat dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika tidak mampu maka dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau tidak mampu maka dalam kondisi berbaring ya. Jadi hukum asal bahwasanya seorang harus salat dalam kondisi berdiri. Taib. Rukun berikutnya berdiri dalam salat. Berdiri dalam salat ada salat fardu, ada salat sunnah. Dalam salat fardu, hukum berdiri adalah rukun. Hukum berdiri sama dengan rukun. Tidak sah kalau tidak sah kecuali orang yang salat tidak berdiri tidak sah kecuali tidak mampu. Adapun berdiri dalam salat sunnah, hukum berdirinya adalah sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Kita sampaikan bahwasanya hukum asal antara salat fardu dan salat sunnah, hukum asalnya adalah sama. Namun ada hal-hal di sana Rasulullah membedakan antara hukum salat fardu dengan hukum salat sunnah. Nanti akan kita dapati dalam perjalanan ketika kita membahas tentang fikih salat. Tetapi hukum asal salat fardu dan salat sunnah hukum asalnya sama, kecuali dalil yang membedakan. Di antara dalil yang membedakan adalah masalah hukum berdiri. Hukum berdiri. Dalam salat fardu, berdiri hukumnya rukun. Siapa yang salat tidak berdiri, salatnya tidak sah. Ya, kecuali bagi yang tidak mampu. Makanya Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman." Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa ala jamb. Fa ala jambin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah berdiri. Ini hukum asal, salatlah berdiri. Jika tidak mampu maka duduk. Jika tidak mampu maka berbaring. Maka berbaring. Karenanya seorang harus benar-benar berdiri ketika sholat. Barang siapa yang sholat fardu, kemudian dia setengah begini, itu tidak sah. Berarti dia tidak berdiri. Dia harus berdiri, benar-benar berdiri. Bahkan para ulama bahas tentang bagaimana orang sholat fardu begini sambil nyandar di tembok begini. Kuat nggak nih? Misalnya dia sandar begini. Sandar begini, dia capek. Seandainya diambil papan tulisnya, dia jatuh. Sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Berarti dia tidak berdiri. Berdiri artinya bertumbuh kepada dua kaki. Itu namanya berdiri. Sunnahnya yaitu kita begini berdiri. Bertumbuh pada dua kaki. Terkadang sebagian orang sholat agak miring dikit gini, itu sah, tidak ada masalah, masih dikatakan berdiri. Meskipun sunnahnya bertumbuh dua kaki. Mungkin dia capek, dia begini, ya. Tetap dia berdiri. Tapi kalau dia nyandar di tembok begini, benar-benar kalau diambil dia bakalan jatuh, itu tidak dikatakan lagi dia berdiri. Maka tidak sah sholatnya, harus dalam kondisi berdiri, ya. Kecuali tidak mampu. Kalau tidak mampu lain cerita, maka dia duduk, ya, atau dia berbaring, boleh, ya. Lain hal dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, perhatikan, meskipun mampu berdiri,
mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk. Boleh sholat dengan duduk ya. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam banyak hadis beliau sholat di atas, beliau duduk di bawah sholat malam, duduk bersila. Kemudian juga beliau sering sholat di atas kendaraan dalam kondisi duduk ya. Jadi ini bedanya antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Sholat sunnah meskipun mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk. Tapi pahalanya 50% doang ya. Kecuali kalau berhalangan, kecuali kalau tidak mampu berdiri. Saya ulangi. Jadi kalau kita mau bagankan ya, sholat sunnah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, padahal mampu berdiri. Bagaimana pahalanya? Pahalanya setengah. Ini sah, pahalanya 50%. Dalam kondisi duduk karena tidak mampu, kondisi duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahala tetap 100%. Tetap full 100%. Nah, ini. Kalau ini berdiri dalam kondisi duduk padahal mau berdiri, sholat tidak sah. Ya. Sholat fardu kondisi duduk padahal mampu berdiri, sholat tidak sah, batil, tidak sah. Ya, kondisi duduk karena tidak mampu berdiri, maka sholat sah dan tetap 100% pahalanya karena dia tidak mampu. Taib, pembahasan berikutnya, bagaimana cara sholat duduk? Nabi mengatakan, jika kau tidak mampu faqaidan, fa illam tastati' faqaidan. Jika tidak mampu berdiri, maka duduk. Duduknya ini bagaimana? Nah, pembahasan kita adalah duduknya bagaimana caranya, kaifiatnya bagaimana caranya. Sunnahnya dengan duduk bersila, Sehingga perhatikan, ketika duduk bersila biasa duduk bersila tahu kan, mutarabbi, duduk bersila sebagai pengganti kondisi berdiri, kemudian juga ruku. Maksud saya, duduk bersila ini dilakukan ketika berdiri, maksudnya kalau dalam sehat atau kita tulis pengganti berdiri, kemudian ruku, ya. Adapun ketika duduk di antara dua sujud, kita rubah tata cara. Kita duduk, kita tidak bersila. Maksudnya kita rubah cara duduk. Ya. Demikian juga misalnya dalam kondisi tasyahud.
Jadi asalnya kita duduk bersila. Nanti kalau kita mau misalnya sujud ya kita sujud terus kita duduk di sujud, duduknya duduk biasa, duduk iftirash ya. Jangan bersila, duduk iftirash. Tapi kalau kita sedang berdiri, kita anggap kita sedang berdiri maka duduknya bersila. Kita rukuk juga bersila sambil kita rukuk. Coba apa? Jadi duduknya biasa ketika ini sunnahnya seperti ini ya. Jadi begini, duduk begini. Jadi Allahu Akbar, kita begini. Nanti kalau kita rukuk ya kita tinggal Allahu Akbar, dudukkan sedikit. Ya. Kalau kita mau sujud, kita mau posisi, kita sujud biasa. Sujud biasa. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita sujud biasa sujud. Ketika duduk selanjutnya ya duduknya iftirash. Duduknya tidak bersila lagi, duduknya iftirash. Ini sehingga membedakan antara posisi berdiri dengan posisi duduk di antara dua sujud. Ya. Ketika nanti kita berdiri lagi, Allahu Akbar, kita berdiri ya duduk bersila lagi. Bersila lagi, seperti itu. Jadi bersila dan berdiri dan rukuk diganti dengan duduk bersila. Itu maksud saya seperti itu. Berdiri dan rukuk diganti dengan duduk bersila. Timbul pertanyaan, Ustadz, boleh enggak sejak awal kita sholat duduknya begini? Sejak awal, tidak bersila. Allahu Akbar. Maka zahirnya boleh. Tapi sunnahnya kayak tadi. Sunnahnya bersila. Kenapa? Karena Rasulullah memutlakan. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau kau tidak mampu maka duduklah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan hukum berdiri. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin dua ini yang bisa kita sampaikan sekarang. Demikian saja para dokter, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan bahasannya pada pertemuan berikutnya masih dalam kaifiyatus salat atau cara salat bismillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.